Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah public relation yang sudah terjadi di dunia. Mari kita lihat berikut ini. Bicara soal public relation atau PR, pembahasannya takkan jauh-jauh dari komunikasi. Bagaimana tidak, PR merupakan cabang ilmu dari studi komunikasi, berbeda dengan cabang ilmu komunikasi lainnya seperti penyiaran dan periklanan. PR mempelajari mengenai cara membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan di satu lingkup daerah, manajemen krisis, dan meningkatkan citra di mata masyarakat. Padahal sebelumnya, belum ada yang namanya public relation atau hubungan masyarakat. Namanya adalah propaganda yang pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II sangat digalakkan demi meraih dukungan dan pengaruh dari masyarakat. Propaganda biasanya bersifat komunikasi satu arah, tanpa adanya timbal balik. Berbeda 180 derajat dengan humas yang bersifat dua arah dan mempunyai timbal balik. Namun semua itu tentu ada sosok yang melahirkan adanya public relation dan memiliki dampak dalam praktik terjalinnya hubungan sebuah pemerintahan dengan rakyatnya dan sebuah perusahaan dengan masyarakatnya. Salah satu pelopor humas dan tokoh yang dianggap paling berpengaruh dalam studi kehumasan ialah E.V. Lee. E.V. Lee merupakan lulusan dari Princeton University dan merupakan putra dari seorang pendeta bernama James Widerman Lee. Yang unik dari sosok Lee di sini ialah ia bukan lulusan dari studi komunikasi, melainkan ekonomi. Lee sempat mencoba untuk masuk ke sekolah hukum, namun keluar setelah semester pertama. Pada tahun 1903, ia banting setir lagi ke ranah kehumasan dan bekerja untuk sebuah agensi public relation bernama The Citizens Union yang bekerja untuk mengawasi tindak tanduk partai politik kala itu. Membahas tentang PR, perkembangan PR sebenarnya bisa dikaitkan dengan keberadaan manusia. Unsur-unsur memberi informasi kepada masyarakat, membujuk masyarakat, dan mengintegrasikan masyarakat adalah landasan bagi masyarakat. Tujuan, teknik, alat, dan standar etika berubah-ubah sesuai dengan berlalunya waktu. Misalnya pada masa suku primitif, mereka menggunakan kekuatan, intimidasi, atau persuasi untuk memelihara pengawasan terhadap pengikutnya, atau menggunakan hal-hal yang bersifat magis, totem seperti benda-benda keramat, tabu atau hal-hal yang bersifat tabu, dan kekuatan supranatural. Penemuan tulisan akan membuat metode persuasi berubah. Opini publik mulai berperan. Ketika era Mesir kuno, ulama merupakan pembentuk opini dan pengguna persuasi. Pada saat Yunani kuno mulai dikembangkan olimpiade untuk bertukar pendapat dan meningkatkan hubungan dengan rakyat. Evaluasi mengenai pendapat atau opini publik merupakan perkembangan terakhir dalam sejarah kemanusiaan. Berikut ini merupakan kronologis PR di dunia. Pada abad ke-19, PR di Amerika dan Eropa merupakan program studi yang mandiri didasarkan pada perkembangan pengetahuan dan teknologi. Tahun 1865 sampai 1900, publik masih dianggap bodoh. Tahun 1900 sampai 1918, publik diberi informasi dan dilayani. Tahun 1918 sampai 1945, publik diberi pendidikan dan dihargai. Tahun 1925, di New York, PR sebagai pendidikan tinggi resmi. Tahun 1928, di Belanda memasuki pendidikan tinggi dan minimal di fakultas sebagai mata kuliah wajib. Di samping itu, banyak diadakan kursus-kursus yang bermutu. Tahun 1945 sampai 1968, publik mulai terbuka dan banyak mengetahui tentang public relation. Tahun 1968, di Belanda mengalami perkembangan pesat ke arah ilmiah karena penelitian yang rutin dan kontinu. Di Amerika, perkembangannya lebih ke arah bisnis. Tahun 1968 sampai 1979, publik dikembangkan di berbagai bidang. Pendekatannya tidak hanya satu aspek saja. Tahun 1979 sampai 1990, profesional atau internasional memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. Tahun 1990 sampai sekarang, terjadi perubahan mental, kualitas, pola pikir, pola pandang, sikap dan pola perilaku secara nasional atau internasional, membangun kerjasama secara lokal, nasional, internasional, saling belajar di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, iptek, dan sesuai dengan kebutuhan era global atau informasi saat ini. Itu dia cerita singkat dari sejarah public relation di dunia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih semuanya. Bye.